sekitar 16 juta pengunjung bro, dan biasa memegang senapan emban di Korps Marinir. Jadi kayak semacam sniper bro, ada 2 penembak atau sniper. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Ivan di sini. Jadi hari ini aku akan bahas tentang teori konspirasi yang beritanya itu dulu sempat menggemparkan dunia. Bahkan kejadian saat itu banyak menuai pertanyaan dari berbagai kalangan. Dia adalah salah satu mantan Presiden Amerika Serikat keempat yang dengan cara ditembak di saat dia iring-iringan pakai mobil limosin dengan bak terbuka. Pada peristiwa itu masyarakat percaya kalau banyak fakta yang ditutup-tutupi oleh pihak terkait, hingga mengakibatkan kebingungan pada masyarakat yang akhirnya menimbulkan teori-teori konspirasi yang sangat rumit sampai sekarang. Siapakah dia? Dia adalah John F. Kennedy atau disebut juga JFK. Bagaimana kronologi kejadiannya dan apa saja teori-teori konspirasi yang dipercaya, kita akan coba bahas dalam video ini. John F. Kennedy merupakan anak kedua dari 9 bersaudara dan lahir pada tanggal 29 Mei 1917 di daerah Brookline, Massachusetts. Dia dilahirkan dari pasangan pebisnis atau politikus yang bernama Joseph Patrick Kennedy dan Rose Elizabeth, di mana ayahnya pada saat itu merupakan orang terkenal yang ada di Boston. Jadi JFK ini berada di dalam keluarga yang serba kecukupan bro. Dan dia menikah dengan Jacqueline Bowyer pada tanggal 12 September 1953 dan memiliki 4 anak. Namun sayang, hanya 2 anak yang bertahan hidup. Nah, pada 8 November 1960 bro, JFK berhasil mengalahkan wakil presiden Amerika yang bernama Richard Nixon dalam pemilihan umum. Sehingga pada tanggal 20 Januari 1961, pada usia 43 tahun, dia dilantik menjadi presiden Amerika yang ke-35. Jadi JFK ini juga mempunyai slogan kayak gini. Jangan tanya apa yang bisa negara berikan untuk Anda, tapi tanyakan apa yang bisa Anda berikan untuk negara. Well, keren. Nah, sekarang kita akan masuk ke dalam kronologi penembakannya ya bro. Jadi pada hari Jumat 22 November 1963, JFK dan istrinya ini naik pesawat lalu sampai di Bandara Dallas pada jam 11.30 siang. JFK dan istrinya ini melakukan iring-iringan ditemani Gubernur Texas yaitu yang bernama Connally naik mobil limosin. Jadi mereka ini di dalam satu mobil ya bro. Lalu di belakangnya juga terdapat mobil limosin yang dinaiki oleh Wakil Presiden Lyndon bersama istrinya. Nah, perjalanan mereka ini beriringan bro dan menuju ke pusat kota yaitu Trademark Dallas. Nah, akhirnya melewati wilayah yang disebut Texas Book Depository pada jam 12.30. Nah, disinilah nih Presiden Amerika JFK pada waktu itu yang asal suara letusannya atau tembakannya itu dari lantai 6 yang ada di gedung penyimpanan buku. Di sini JFK terkena tembakan 2 kali dari arah belakang. Tembakan yang pertama mengenai tepat di leher JFK, lalu menembus ke dalam tubuh gubernur. Kemudian tembakan yang kedua inilah yang mematikan, yaitu menembus kepala JFK dan membuat nyawanya tidak tertolong saat dibawa di rumah sakit Parkland pada jam 13.00. Lalu jenazah JFK meninggalkan rumah sakit pada jam 14.00. Dan pada saat itu menuju pesawat ditemani oleh istri dan Wakil Presiden Lyndon. Nah, pada saat itulah pada jam 14.39 Wakil Presiden Lyndon disumpah di dalam pesawat untuk menggantikan JFK sebagai presiden bro. Setelah itu pesawat Air Force One mendarat tepat pada jam 17.00 di Marley. Di saat itu juga jenazah dari JFK langsung dilarikan di rumah sakit untuk diotopsi. Akhirnya JFK dimakamkan di pemakaman nasional namanya Arlington pada tanggal 25 November 1963. Kalau menurut data yang ada, makam JFK telah menarik sekitar 16 juta pengunjung bro, cuma dalam kurun waktu 3 tahun pertama semenjak pemakamannya. Karena banyaknya orang yang datang ke makam dia, akhirnya JFK dipindahkan dari makam asli ke pemakaman keluarga pada tahun 1967. Nah, sekarang kita akan masuk ke tersangka pelaku penembakan bro. Pada hari Jumat 22 November 1963 pada jam 07.23. Jadi ini di saat pagi hari pada hari yang sama ya. Oswald seorang pemuda berusia 24 tahun dan bekerja di gedung penyimpanan buku Texas yang dekat dengan wilayah kejadian.
pada pagi itu membawa paket berbentuk panjang yang dibungkus oleh kertas, bro. Lalu di saat itu ada pekerja yang bertanya, "Bawa apa kamu, Oswald?" Kayak gitu tanyanya, bro. Dan kalian tahu jawaban Oswald apa? Pada saat itu jawaban Oswald adalah hanya sebuah tirai. Setelah kejadian itu, polisi akhirnya melakukan investigasi secara cepat dan menemukan sebuah senapan yang ada di dalam gudang tumpukan buku. Kemudian pada jam 14.15, Oswald ditangkap di belakang gedung teater ketika akan melarikan diri. Lalu dia dinyatakan sebagai tersangka karena hanya dia yang patut dicurigai dan saat itu berada di TKP penembakan. Nah, dalam kasus penembakan ini ada banyak banget teori konspirasinya, bro. Bahkan sampai ada 2000 buku yang membahasnya. Mungkin kayaknya lebih banyak lagi yang membahas teori konspirasinya, bro. Nah, sekarang kita akan masuk ke beberapa teori konspirasi yang dipercaya maupun diyakini oleh masyarakat dunia. Teori yang pertama tentang penembak tunggal, di mana ini menjadi konspirasi terkait siapa pelaku penembakan JFK pada waktu itu. Pada tanggal 23 November 1963, Oswald dibawa ke kantor polisi atas tuduhan JFK. Kemudian dia dipindahkan dari penjara kota Dallas ke penjara negara, tetapi di saat perjalanan Oswald ini oleh pemilik klub malam yang bernama Jack Ruby. Bahkan penembakan ini disiarkan langsung oleh televisi pada tanggal 24 November 1963. Gendeng gak? Televisi sampai nyarin loh, bro. Ya kan? Dan mengakibatkan Oswald meninggal dunia pada jam 13.07 pada usianya saat itu masih 24 tahun, bro. Lalu setelah Ruby menembak Oswald, akhirnya dia ditangkap dan dituduh Oswald pada tanggal 26 November 1963. Nah, di saat sidang peradilan ya, Ruby ini memberikan kesaksian bahwa dia tidak sengaja menghabisi nyawa Oswald. Loh, kok aneh? Nah, karena alasan itu, akhirnya dia memenangkan banding melawan semua tuduhan yang ada. Namun ya nggak tahu lagi ya, pada tanggal 3 Januari 1967, sebelum jadwal sidang terbarunya, dia dinyatakan meninggal dunia akibat terkena penyakit kanker. Lalu, 1 tahun kemudian, pada tanggal 24 September 1964, Komisi The Warren Report menetapkan Oswald sebagai pelaku tunggal dan bertindak sendirian atas penembakan yang mengakibatkan JFK dan melukai Gubernur Connally. Jadi menurut berita, presiden pengganti JFK yaitu Lyndon pada tahun 1963 membentuk komisi yang bernama The Warren Report yang bertujuan untuk mengungkap kejadian penembakan JFK, bro. Nah, dari situ banyak orang bertanya-tanya, apakah benar semua kejadian itu dilakukan oleh Oswald seorang diri? Di sini kita juga menemukan beberapa fakta mengenai Oswald. Yang pertama, di saat dia masih remaja, Oswald memiliki sejarah kekerasan karena dia mengejar saudaranya dengan membawa sebuah pisau. Yang kedua, Oswald merupakan salah satu penembak jitu dan biasa memegang senapan M1 di Korps Marinir. Jadi kayak semacam sniper, bro. Yang ketiga, Oswald juga merupakan seorang yang sedang dalam pengawasan oleh pihak FBI. Nah, yang keempat, ditemukannya peluru yang sama pada tubuh Gubernur Connally dari senapan Carcano Rifle 6,5 mm buatan Italia yang bertuliskan milik Oswald. Ini gila, bro. Tersangkanya kayaknya bukan orang sembarangan deh. Rute iring-iringan pada saat itu dipilih oleh anggota Secret Service yang bernama Winston Lawson. Dia merupakan petugas rahasia yang dikirim terlebih dahulu untuk memeriksa rute yang akan dilalui oleh JFK. Dan dia mencatat bahwa ada sebanyak 200 jendela yang menghadap ke rute yang akan dilalui JFK, bro. Dari pemilihan rute dan iring-iringan, banyak orang yang mengkritik karena rute tersebut memiliki banyak belokan sehingga menyebabkan iring-iringan harus melambat dan penjagaan keamanannya menjadi kurang maksimal. Komisi The Warren Report menyatakan bahwa secara resmi ada 3 peluru yang ditembakkan oleh tersangka. Tembakan yang pertama mengalami kegagalan karena meleset mengenai trotoar dan serpihannya mengenai seseorang yang bernama James Taub. Tembakan yang kedua mengenai tepat di leher JFK ketika dia sedang melambai lalu menembus badan Gubernur Connally. Nah, tembakan yang ketiga merupakan tembakan yang mengenai JFK tepat di kepalanya. Dan letak kontroversinya adalah pada tembakan yang kedua, sehingga banyak orang yang menyebutnya sebagai peluru ajaib karena menembus leher JFK, kemudian masuk dari sisi kanan punggung Connally, lalu keluar ke dada kanan dan berakhir pada bagian paha kiri. Nah, kenapa dibilang sebagai peluru ajaib? Karena dilihat dari rekaman Zapruder, tidak mungkin bagi Oswald untuk menembakkan 2 tembakan sekaligus dalam rentang waktu yang sangat singkat. Jadi bisa disimpulkan bahwa pada saat itu ada 2 penembak
penembak atau sniper. Pernyataan ini diperkuat oleh pengakuan Gubernur Connelly pada tahun 1966 bahwa dia sangat yakin kalau ada tembakan lain yang terpisah setelah tembakan pertama yang mengenai JFK dan dirinya. Nah, selain pernyataan dari Gubernur Connelly, ada juga pernyataan dari saksi lainnya, yaitu James Stauch. Dia mengklaim bahwa ada satu peluru yang terkena trotoar dan serpihan trotoar itu mengenai pipinya. James juga yakin dong bahwa peluru yang mengenai trotoar bukanlah peluru yang pertama, melainkan itu adalah peluru yang kedua. Tapi sayangnya, pernyataan mereka tetap kalah dengan Komisi De Warren. De Warren memutuskan itu bukan tanpa bukti ya bro, karena The Warren Report juga menunjukkan bukti-bukti bahwa di tempat Oswald menembak ditemukan 3 peluru yang tersisa, sehingga dipastikan hanya ada satu penembak pada saat itu. Nah, tapi ada penelitian juga pada tahun 1970, yaitu teknik penelitian audio. Di situ ditemukan 6 poin berisi gema yang mirip dengan suara tembakan pada rekaman Zapruder. Selain itu, ada rekaman lain yang menunjukkan bahwa di dekat area kejadian terlihat asap yang diduga dari penembak kedua bro. Namun rekaman tersebut dinyatakan hilang dan tidak pernah ditampilkan di depan umum. Udah biasa bro. Pada teori yang ketiga ini merupakan teori yang sangat populer dan banyak diyakini oleh para pecinta teori konspirasi ya, kayak aku. Mereka percaya bahwa yang JFK adalah pria berpayung hitam yang terdapat di dalam rekaman Zapruder dan foto-foto yang beredar. Di dalam rekaman itu terlihat seorang pria yang berdiri melihat iring-iringan dengan keadaan payung terbuka. Dan anehnya pada saat itu cuaca sedang cerah. Dan tidak mungkin dong kalau cuaca cerah kita pakai payung. Kecuali kita orang Indonesia, panas dikit kita pakai payung. Cewek biasanya. Nah, di situ hanya dia satu-satunya orang yang memakai payung. Disebutkan bahwa tembakan yang pertama berasal dari payung tersebut. Karena ketika mobil Presiden JFK sejajar dengan Umbrella Man, orang misterius itu membuka payungnya. Diyakini juga bahwa payung tersebut merupakan sebuah payung mata-mata atau senjata tersembunyi yang dipercaya bisa mengeluarkan peluru yang tertancap di leher John F. Kennedy pada waktu itu. Walaupun terdengar aneh dan tidak mungkin, Charles Senseni yang bekerja di Badan Pengembangan Senjata Departemen Pertahanan mengatakan bahwa memang ada payung yang dia desain secara khusus untuk senjata mata-mata. Jadi kalau kalian tahu James Bond, mungkin di situ juga ada. Nah, orang yang berpayung hitam ini namanya adalah Louis Stephen Witt. Louis ini mengaku di hadapan Komisi De Warren dan bersaksi bahwa saat membuka payung hitam itu merupakan salah satu bentuk protes terhadap ayahnya JFK tentang kebijakan yang lunak. Selain itu, dia juga mengatakan bahwa saat itu pandangannya tertutup oleh payung sehingga dia tidak panik nih ketika kejadian penembakan sedang berlangsung. Nah, semenjak ada kejadian itu ya, payung hitam itu, akhirnya banyak orang memakai payung hitam sebagai bentuk protes, baik di Amerika maupun di daerah Inggris. Uni Soviet saat itu dipercaya ada di belakang John F. Kennedy. Karena memang waktu itu menurut berita ada ketegangan di antara dua negara ini bro. Dan ada juga berita yang menyatakan bahwa istri dari Oswald merupakan orang Rusia dan dia sudah 2 kali mengunjungi Uni Soviet. Baik Komisi De Warren maupun Komite Kongres menemukan bukti pendukung untuk teori ini. Karena seorang agen KGB mengatakan bahwa Uni Soviet memainkan peran mereka dalam rencana JFK. Ini sangat-sangat mengerikan banget, ya kan? Nah, agen KGB ini adalah suatu komisi luar biasa Rusia untuk memberantas kontra revolusi dan sabotase. Teori kali ini melibatkan wakil presiden yaitu Lyndon. Karena kenapa? Karena mendapatkan kekuasaan politik dalam waktu singkat yaitu menjadi seorang presiden. Jadi pelantikannya tadi waktu di pesawat terbang ya. Nah, salah satu bukti yang mendukung keterlibatan Lyndon adalah kesaksian dari seorang wanita yang bernama Madeleine Brown. Dia mengatakan nih bahwa saat itu ia menghadiri sebuah acara pejabat. Lalu Lyndon nih berbisik pada Madeleine kayak gini. Setelah besok mereka semua tidak akan mempermalukan saya lagi. Ngeri kan? Namun teori ini bisa dibilang sangat lemah karena Lyndon termasuk dalam salah satu pendiri Komisi De Warren dan tidak ditemukan bukti yang kuat dalam kasus ini. Salah satu teori konspirasi menyebutkan bahwa Oswald adalah agen dari CIA dan berkas-berkasnya dimusnahkan setelah JFK yang bertujuan untuk membuat Oswald seakan-akan adalah seorang komunis dan pelaku tunggal. Namun berdasarkan bukti-bukti yang ditemukan, pada tahun 1978 Komite Kongres menyatakan bahwa Oswald tidak ada indikasi hubungan dengan CIA.
Ada juga teori konspirasi yang banyak diyakini oleh masyarakat Amerika, karena pada waktu itu ada 3 kelompok yang terpisah dan mengaku bahwa mereka bertanggung jawab atas kematian JFK. Menurut teori konspirasi yang ada, JFK mempunyai adik yang bernama Robert Kennedy yang ditunjuk sebagai jaksa agung, tapi dia banyak melakukan kejahatan, sehingga membuat kelompok tersebut menjadi marah besar pada waktu itu. Ada juga teori yang menjelaskan bahwa Jack Ruby yang menghabisi Oswald mempunyai hubungan yang sangat dekat dengan para mafia. Lalu pada tahun 2015, seorang bayaran bernama James Files mengaku bahwa dia adalah penembak kedua dalam kejadian itu, dan dia bekerja sama dengan CIA dan mafia. Namun semuanya tidak ada bukti yang kuat dan mendukung kesaksian ini, dan Oswald pun sudah meninggal sebelum sempat menceritakan siapa yang membayarnya. Dan akhirnya Komite Kongres pun menyatakan bahwa tidak ada keterlibatan mafia dalam kasus ini. Meskipun Kongres sudah menyatakan hal tersebut, masih banyak orang yang percaya kalau mafia ada campur tangan perihal kasus ini. Teori konspirasi yang terakhir berhubungan dengan mantan suami Marilyn Monroe. Kalian tahu kan Marilyn Monroe? Ayo. Seperti yang kita ketahui, Marilyn Monroe adalah seorang aktris yang cantik dan sangat berbakat pada saat itu. Tetapi dia juga artis yang penuh dengan kontroversi. Nah, salah satu mantan suami Marilyn Monroe yang bernama Joe DiMaggio, merupakan seorang pemain baseball Amerika Serikat dari tim New York Yankees. Dikabarkan dia tidak pernah berhenti mencintai Marilyn Monroe, meskipun mereka sudah berpisah. Ya gimana tidak pernah berhenti, wong cantik banget. Nah sekarang apa hubungan Joe DiMaggio dengan kasus JFK? Ya kan? Dulu pernah ada rumor nih, bahwa perselingkuhan antara JFK dan Marilyn Monroe itu sangat-sangat banyak orang tahu. Dan ketika Marilyn meninggal pada tahun 1962 karena overdosis nih, Joe DiMaggio ini tidak terima dan menyalahkan JFK sebagai penyebab kematian istrinya. Sehingga membuat banyak orang percaya bahwa Joe DiMaggio ini menyewa bayaran untuk menghabisi JFK dengan alasan sakit hati. Jadi banyak banget ya bro teori konspirasinya. Dari sekian banyaknya berita yang ada, keputusan Kongres pada tahun 1992 telah diperintahkan agar semua file perihal kasus JFK yang tersegel wajib dibuka untuk umum melalui arsip nasional paling lambat 26 Oktober 2017. Nah, di situ ada sekitar 13.173 dokumen ya kalau tidak salah, yang diharapkan tidak memasukkan fakta yang baru atau mengubah kesimpulan yang disepakati oleh Komisi The Warren. Lalu kemudian pada 2017, Presiden Donald Trump merilis secara bertahap catatan-catatan dokumen kasus JFK yang tersisa. Sebenarnya banyak juga yang mengatakan kalau kasus ini berhubungan dengan kutukan yang ada di keluarga Kennedy. Menurut kalian, dari 8 teori konspirasi yang aku sebutkan di atas, teori mana yang kalian percaya dan paling masuk akal? Apabila kalian menemukan teori yang lain atau ada informasi yang kurang, kalian juga bisa komen di bawah agar semuanya bisa terbuka di sini, oke? Terima kasih sudah tonton video ini. Jangan lupa subscribe dan bunyikan loncengnya karena aku akan membawakan teori-teori konspirasi lainnya. Wassalamualaikum, bye bye.